Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam dan Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini kami akan membawakan materi tentang metode tentang pengelolaan kelas menggunakan metode demokratis. Nah, sebelum kita ke materi, kita akan perkenalan dulu. Yang pertama, nama saya Mutia Aladbia dari Sopeng. Nah, selanjutnya Saya Nurul Hasanah dari Jeruk Ponto. Saya Musina dari Pangke. halo adik-adik, perkenalkan nama saya Nita, asal dari Sopeng juga, sama kayak kamu ya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nusya Makbar, biasa ya dari Jam. Saya dari Purwakarta. Kemudian saya cerita. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Adil Pasya, bisa dipanggil Pasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, Prodi Program Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini kita ada tugas yaitu tentang pengelolaan kelas, kayak pemberian materi yang materinya itu pengelolaan kelas menggunakan metode demokratis. Jadi saya sebagai pemateri pertama yang akan saya sampaikan itu tentang pengelolaan kelas menggunakan metode demokratis. Pembelajaran taharoh atau tayamum. Nah, apa itu metode demokratis? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah. Biar sedikit. Demokratis. Nah, jadi metode demokratis itu adalah metode yang digunakan guru untuk pendekatan kepada siswanya. Kayak semisal ini guru melakukan pendekatan ke siswanya tentang menyampaikan materi. Jadi guru ini tidak hanya memberikan teori saja, tapi memberikan praktek juga. Kayak guru memberikan kesempatan siswanya untuk bertanya, berdiskusi dan berpendapat tentang materi yang disampaikan. Itu yang dimaksud dengan metode demokratis. Terus yang dibahas di sini itu tentang taharoh. Apa itu taharoh? Suci. Kalau tayamum? Suci tapi tidak menggunakan air. Ya. Ada berapa jenis taharoh? 2. Apa beda? Wudu. Jadi mandi junub itu mandi ini bukan luar juga. Oh. Ada beberapa. Nah, iya, ada beberapa. Salah satunya itu tayamum. Nah, tayamum ini sama sebenarnya seperti wudu sama taharoh yang lainnya, bersuci yang lainnya. Cuman kalau tayamum ini menggunakan apa? Apa namanya? Debu. Apa lagi? Air batu. Nah, tayamum ini salah satu rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan. Nah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini sebagai umat muslim tetap melakukan yang namanya ibadah meskipun dalam kondisi tertentu. Jadi tidak ada alasan bilang tidak ada air, tidak ada ini, jadi tidak sholat. Nah, sampai sini paham ya kita tentang tayamum? Oke. Kita belajar kita tayamum toh. Ya, ada di sini. Nah, kalau rukun tayamum ada berapa? Ada berapa rukun tayamum? Beberapa. Ada beberapa. Berapa? Kalau ada yang bisa tebaki, saya kasih hadiah. Iya. Berapa? Berapa? Sebut deh.
Iya. Iya, tangan. Berapa? 4. Yang pertama apa? Tangan. Iya. Niat dulu apa niatnya tayamum? Nawa itu? Apa niatnya tayamum? Nawa itu tayamum. Jadi nawa itu tayamum habis dibahas di sholati billahi ta'ala. Nah, terus ada juga beberapa penyebabnya kita melakukan tayamum. Yang pertama tidak ada air. Tidak ada air. Yang kedua sakit apa? Nah, yang ketiga ada air. Ada air tapi jauh kayak semisal kita di dataran rendah terus ada air tapi di pegunungan. Nah kalau untuk ke pegunungan harus kayak lewat di lembah, di gunung, begitu. Bisa dibilang ada air tapi jauh. Nah itu tadi sedikit penjelasan tentang demokratis, metode pembelajaran demokratis. Nah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nurul Hasan. Baik, terima kasih Kak Mutia. Sekarang saya akan menceritakan sebuah kasus. Kasus tentang kasus nyata yang mungkin bisa relate sama kalian semua. Di sini ada seorang siswi bernama Dina. Kebetulan ada Dina juga di kelas ini. Nah, Dina bingung apakah dia harus menolak beasiswa dokter di Papua karena takut tidak bisa ibadah dengan sempurna. Kalau kalian jadi Dina, apa yang kalian rasakan? Bimbang tadi. Menurut kalian, apakah Allah tidak tahu kondisi Dina yang terbatas air? Tahu. Pasti tahu ya, karena Allah Maha mengetahui. Nah, tayamum ini adalah bukti bahwa Allah Maha Penyayang. Allah memberikan solusi supaya Dina dan kita semua bisa tetap produktif mengejar cita-cita tanpa meninggalkan ibadah. Jadi, Dina tidak perlu takut. Islam itu fleksibel, tapi tetap menjaga kewajiban kita. Mungkin kalian juga punya kekhawatiran serupa, misalnya takut ambil jurusan tertentu karena khawatir ibadah terganggu. Ingat, Islam selalu punya solusi. Tayamum adalah salah satunya. Nah, supaya lebih jelas, sekarang kita akan lihat visualnya. Penjelasan dari Kakak Mutia, yang pertama itu kan tadi dia menjelaskan apa itu taharah sama tayamum. Dan tadi sudah diceritakan juga apa itu studi kasus dari Kakak Hasanah. Jadi kita akan masuk di bagian belajar visual, yaitu tata cara tayamum. Itu semua kita sini gerakan-gerakan tata caranya. Yang pertama itu apa? Niat. Membaca basmalah lalu berniat. Niatnya siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu niatnya enggak? Apa? Apa tadi? Coba kasih keras suaranya. Siapa yang tahu? Gak apa-apa Ji. Teman. Siapa dia? Anak tua. Tadi biasa kita kan tidak bisa
misalkan kita pakai, kalau misalkan niat tayamum tapi menggunakan bahasa Indonesia. Bisa. Bisa. Iya. Artinya tergantung dari niat. Jadi niatnya itu nawaitu tayammuma istibatis salati fardalillahi. Apa artinya? Nah, sekarang sudah ditahu kan, sudah dipahamkan bagaimana gerakan dari tayamum? Sudah. Nah, sekarang di sini kakak mengajak adik-adik untuk mempraktikkan langsung. Ada yang berani coba duluan? Gak apa-apa deh, ayo beranikan diri. Ayo beranikan diri. Nah, silakan. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk bapak. Nah, dimulai dari apa tadi? Niat. Ya, silakan. Anggaplah di sini ada tembok. Anggaplah di menghadap sini Ki. Nah, anggaplah di depan tak ada tembok. Bagaimana cara melakukan tayamum yang benar? Yang pertama kan kita berniat. Nah, terus yang kedua, ayo jangan malu deh. Di sini kita sama-sama belajar. Yang pertama kan tadi kita berniat. Niatnya Bahasa Indonesia mau ada apa? Indonesia. Sebenarnya tayamum. Saya berniat menjadikan wudhu. Nah, setelah itu ya betul. Nah, betul tadi yang dilakukan oleh temannya. Silakan kembali tempat duduknya. Tepuk tangan untuk temannya. Ayo coba. Kira-kira kau apa? Ayo satu perwakilan ada laki-lakinya. Laki. Ayo. Ayo. Kita mau. Depan. Iya. Yang pertama tadi gimana? Tunggu dulu, namanya siapa? Kan? Zulfikar. Ada Zulfikar. Ayo, silakan dipraktikkan. Ini pakai bahasa Indonesia. Yes. Pertama itu niat. Saya berniat tayamum untuk menggantikan wudhu karena Allah. Iya. Pertama itu Ya, betul. Jadi tidak boleh tertawa temannya. Kalau ada yang tertawa, saya suruh bernyanyi. Kalau kakaknya ketawa, boleh tersenyum, tidak boleh tertawa. Nah, ya betul Zulfikar. Terima kasih adik-adik yang sudah mempraktikkan. Nah, bagaimana praktiknya sudah dipaham tadi? Sudah. Nah, selanjutnya supaya kalian lebih gampang mengingat dari materinya, akan dikasih tips nih sama kakak Nur Syam. Silakan. Oke, baik. Sebelumnya tadi sudah kenal saya tahu? Sudah. Siapa? Panggil saja Ica. Oke, tadi kita sudah membahas beberapa materi dari materi pertama apa itu pengertian tayamum, terus kedua studi kasus tadi dibawakan oleh rekan saya tadi, terus yang ketiga contoh gaya belajar visual bagaimana kita bertayamum, terus tadi kita mempraktek bagaimana bertayamum. Salah satu dari kalian tadi sudah mempraktekkannya bagaimana ya bertayamum, bagaimana berniat. Oke, jadi di sini akan membawakan materi tentang bagaimana kita mengatasi kesulitan belajar. Ada dua kondisi, yaitu kondisi autis dan memori ini. Itu adalah kondisi di mana kemampuan seseorang itu mempengaruhi kemampuan seseorang dalam belajar dan berinteraksi kepada
sesama individu. Dia kesulitan berinteraksi, sulit berkomunikasi, sulit berperilaku. Nah, kondisi memori dan autis ini adalah dua kondisi yang berbeda, tetapi bisa terjadi kepada siswa. Lihat bagaimana cara kita bertayamum, tapi kita sulit menerima materi tersebut karena ada beberapa gangguan yang ada di pikiran kita, atau kita sulit menerima materi dari kakak-kakak kita tadi. Oke, saya jelaskan sedikit autis ini. Apa bedanya autis dan memori, gangguan memori? Ya. Nah, autis ini adalah kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang. Itu dia tidak bisa berperilaku, dia tidak bisa berkomunikasi, dia sulit untuk memahami materi. Kalau gangguan memori itu adalah kemampuan seseorang, dia sulit untuk mengingat. Selanjutnya saya akan memberikan bagaimana mengatasi siswa mengatasi kesulitan belajar ini. Untuk siswa yang autis ini, yang pertama kita gunakan visual. Itu kita gunakan visual seperti gambar, seperti yang ada di buku. Kita mudah memahami kok kalau ada gambar di buku begitu. Kita menggunakan buku untuk cara mudah itu untuk memahami bagaimana kita sulit untuk memahami materi. Kita gunakan juga video seperti yang ada di YouTube itu, ada di TikTok. Kita pakai bagaimana kita bisa memahami materi itu. Terus selanjutnya kita beri waktu yang cukup. Nah, ini juga seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama. Bagaimana para siswa ini dia sulit untuk memahami materi karena terlalu lama dia merespon materi dari guru. Gunakan bahasa yang sederhana, ya. Ini seringkali juga seseorang yang itu sulit untuk memahami materi karena bahasa yang tidak jelas. Dia menggunakan materi bahasa yang tidak baku, ya. Artinya dia tidak bisa menerima materi itu. Artinya kita pakai bahasa yang bagus. Jangan ketika kita memberikan materi itu jangan dibilang mengerti nih, tapi harus dibilang paham itu, supaya nanti kalian juga harus paham toh. Oke, baik. Selanjutnya untuk mengatasi kesulitan belajar memori, gangguan memori. Yang pertama kita ulangi informasi. Ketika kita lupa, kita seperti tadi ketika kita diajarkan tadi oleh kakak-kakak kita ini bagaimana cara bertayamum, kita ulang-ulang terus itu supaya kita tidak lupa bagaimana kita bertayamum dengan baik. Terus selanjutnya kita gunakan catatan untuk kembali mengingat materi kita gunakan catatan. Bisa juga menggunakan HP untuk kita simpan bagaimana kita bisa mengelola informasi, bagaimana kita bisa mengingat informasi sehingga kita bisa tidak kesulitan untuk belajar. Terus selanjutnya kita latihan mengingat. Kita latihan mengingat ini untuk apa? Kita gunakan ini karena untuk memperkuat memori kita, bagaimana kita tidak bisa cepat melupakan informasi-informasi yang baru setelah kita terima. Yang terakhir kita pakai HP, ya. Kita gunakan teknologi seperti HP ini untuk kembali mengingat bagaimana kita bisa menggunakan informasi-informasi untuk mengingat kembali. Ya, selanjutnya itu tadi kita sudah membahas tips materi dari saya. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan selanjutnya itu materi dari rekan saya. Dia akan mau ke materi verbal dan non-verbal. Ya, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sini saya akan mengangkat judul materi yang akan saya paparkan yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, sebelum kita melangkah ke acara ini, ke materi intinya, di sini kita harus mengetahui dulu apa itu komunikasi. Siapa kalian tahu? Interaksi. Bisa juga. Yang lengkap itu komunikasi adalah cara kita untuk menyampaikan pikiran, perasaan dan informasi ke orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari ini, kita ini selalu melakukan komunikasi baik dengan kata-kata maupun dengan gerakan tubuh. Nah, di sini tuh ada dua komunikasi yang harus kita tahu. Yang pertama itu verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang semua yang kita sampaikan dengan kata-kata. Misalnya, saat ini kita ingin mengajak teman kita untuk membersihkan kelas. Nah, kita itu bisa mengajak teman kita itu dengan menggunakan kata-kata yang baik.
dengan kata-kata yang sopan. Nah contohnya ini, ayo kita rapikan meja dan buang sampah biar kelas kita ini nyaman untuk digunakan. Nah itu termasuk kata-kata yang baik. Beda dong itu kalau mengajar di suatu mata, oh pergi pulang sama anu, langsung dibentak-bentak, ini pas kali itu merasa bentak. Nah selanjutnya itu komunikasi verbal itu dijelaskan sebagai komunikasi yang menggunakan kata-kata. Kata-kata yang dipilih sebaiknya sederhana, jelas dan tidak terkesan memaksa. Ketika kita berbicara dengan nada yang lembut dan mudah dipahami, ini akan lebih mudah untuk teman-teman kita ini untuk memahami apa yang kita bilang, apa yang kita komunikasikan dengan mereka. Selain itu ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini sangat mempengaruhi bagaimana teman-teman merespon, cara teman-teman ini untuk merespon teman-teman kita yang main komunikasi, apakah gimana cara tak merespon. Ada itu biasa orang merespon itu dengan cara matanya itu bola. Jadi itu teman-teman kasih burung kita itu ini. Maksudnya gimana sih? Takut memang nih. Sini semuanya. Jadi takut itu temannya komunikasi dengan dia. Nah, sebaiknya itu kita menggunakan cara-cara yang baik. Nah, sebenarnya itu. Nah, materi ini juga menjelaskan bahwa komunikasi adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terutama saat kita berinteraksi dengan teman-teman kita, dengan guru kita, dengan ustaz kita, dengan teman kita. Nah, dengan teman-teman di kelas, komunikasi ini dipahami sebagaimana cara kita untuk menyampaikan pikiran, perasaan dan informasi agar orang lain ini mengerti apa yang kita maksud. Dan itu secara keseluruhan materi ini mengajarkan kita bahwa komunikasi yang baik ini adalah perpaduan antara komunikasi verbal dan non-verbal yang seimbang. Ketika kita mampu berbicara dengan jelas dan bersikap ramah dan mendengarkan, dan sikap tubuh kita ini sopan dalam berinteraksi dengan kawan kita, maka hal ini membuat kerjasama di kelas menjadi lebih lancar dan kegiatan belajar mengajar lebih menyenangkan bagi kita semua. Nah, selanjutnya di sini saya mau berikan pertanyaan. Kan tadi sudah disampaikan itu rukun apa? Tayammum. Sama masih nggak dia pakai tayammum? Masih nggak di semua tahu materi rukunan? Ingat. Oh, sebutkan yang pertama. Iya. Kedua. Basmalah. Nah, ketiga. Jangan jaga. Nah, yang keempat. Doa. Sekalian mungkin saya dapat sampaikan, kurang lebih dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi materi tayammum yang disampaikan oleh kakak-kakak. Semoga banyak sedikitnya, semoga ada yang diingat dari kakak-kakak, dan kakak-kakak berterima kasih banyak sama adik-adik semua yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar sedikit materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akila Pasha. Di sini saya akan memberikan pesan dan kesan saya untuk Ibu dosen Musdalifah Nihaya. Yang pertama itu pesan saya, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, ilmu dan bimbingan yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya harap Ibu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kemudahan dalam segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Dan saya harap juga Ibu terus menjadi pelita bagi mahasiswa yang lain, karena dunia pendidikan membutuhkan lebih banyak sosok inspiratif seperti Ibu. Dan semoga Ibu dan saya bisa ketemu kembali di lain kesempatan dalam keadaan sukses. Kesan saya itu, selama mengikuti kelas Ibu, saya tidak hanya mendapatkan ilmu akademik, tetapi juga teladan tentang dedikasi dan integritas
Cara ibu menyampaikan materi dengan penuh kesabaran dan semangat membuat mata kuliah yang sulit sekalipun menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk dipelajari. Dan saya juga mohon maaf atas sebesar-besarnya ketika saya ada salah kepada ibu. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya terkait dari mata kuliah psikologi pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibunda Dr. Musdalifah Nihaya, SPSI MPD. Adapun kesan saya itu, saya sangat terkesan dari beliau, apa-apa yang sudah beliau sampaikan mulai dari awal perkuliahan sampai dengan akhirnya perkuliahan. Beliau mengajarkan begitu banyak hal yang membuat saya begitu terkesan sampai saya tidak bisa berkata-kata lagi. Karena mungkin itu saja saya dan pesan saya kepada Ibunda. Semoga kedepannya ibu tetap seperti ibu yang Ibunda Musdalifah yang kami kenal, yang tegas tapi penyayang pada mahasiswanya begitu. Dan semoga ibu sehat-sehat, keluarga besar ibu semoga sehat-sehat semua. Baik, mungkin itu saja kesan dan pesan saya terhadap terkait dari mata kuliah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dengan NIM 105191111022. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan beberapa refleksi selama mengikuti perkuliahan Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Ibu Dosen Pengampu Dr. Musdalifah Nihaya, SPSI MPD. Saya sangat bersyukur karena suasana perkuliahan yang nyaman, seru, dan menyenangkan membuat proses belajar menjadi pengalaman yang berkesan. Metode pembelajaran yang sangat bermakna dan menyeluruh aspek psikologis, keagamaan, dan disiplinnya. Untuk masukan yang membangun, saya merasa pemberian materi dengan sistem satu makalah per satu atau dua orang ini dalam banyak materi terasa cukup berat. Mungkin kedepannya bisa dipertimbangkan pembagian yang lebih seimbang agar mahasiswa dapat lebih fokus mendalam dalam mengerjakan tugasnya. Saya juga mengamati selama proses presentasi dan tanya jawab, kadang kurang konsisten, ada kelompok yang mendapat pertanyaan yang dengan pembahasan yang mendalam, sementara ada juga yang singkat. Begitu pula dengan format menjawab pertanyaan, ada yang menjawab secara langsung dan ada juga yang melalui video. Konsistensi dan hal ini mungkin dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih terstruktur dan adil bagi semua mahasiswa. Sekali lagi terima kasih atas dedikasi dan pembelajaran yang membuat saya pribadi merasa nyaman dalam belajar, dan semoga masukan ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa yang mendatang. Syukron, jazakumullahu khairan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syam Akbar dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan dari saya untuk Ibu Dosen Pengampu, yaitu Ibu Musdalifah Nihaya. Kesan dari saya ini, semoga Ibu sehat selalu. Di saat Ibu masuk, saya banyak mendapatkan ilmu ketika mahasiswa kurang fokus. Ibu selalu menegurnya dengan cara lemah lembut agar mahasiswa ini fokus kembali ke pelajaran. Akhirnya saya juga bisa fokus, banyak mengambil ilmu pelajaran, banyak mengambil ilmu yang dari Ibu ajarkan di semester ini. Nah, semoga Ibu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih Ibu selalu atas dukungan Ibu dan motivasi yang diberikan, walaupun materi yang begitu banyak diberikan, tapi bisa diselesaikan dengan cepat. Dan semoga bisa kita dipertemukan di lain waktu. Terima kasih Bu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.